Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Agrianita Sekolah Vokasi. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering kita anggap sepele, tapi sebenarnya punya dampak besar banget loh buat masa depan anak-anak di sekitar kita. Apa itu? Yaps, bimbingan belajar. Lewat program dari Agrianita Sekolah Vokasi IPB, para ibu-ibu dan relawan turun langsung ke masyarakat buat bantu anak-anak SD sampai SMP belajar 3 hal penting. Yang pertama matematika, bahasa Inggris, dan Birena, pendidikan agama. Yang menarik, kegiatan ini bukan cuma soal angka dan pelajaran di papan tulis, tapi tentang tumbuhnya kepercayaan diri, keberanian untuk bertanya, dan rasa ingin tahu yang terus diasah. Dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Orang-orang di balik layar, di balik jalannya program bimbingan belajar ini. Ada Kak Yasmin, Ibu Yogi, dan Ibu Irma yang terlibat langsung di lapangan, berbagi pengalaman, mengajar, dan berinteraksi dengan anak-anak. Baik, selamat datang kepada Ibu Yogi, Ibu Irma, dan Kak Yasmin. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik-baik. Oke, baik Bu, ke Bu Yogi dulu ya mungkin ya. Untuk latar belakang diadakannya bimbel itu sebagai program Agrianita Sekolah Vokasi. Iya, Apa sih Bu latar belakangnya? Jadi latar belakangnya itu kan kami pengen memberikan pelajaran tambahan buat anak-anak sekitar sini ya. Kebetulan lokasi dari sekolah vokasi itu kan dekat dengan masyarakat. Terus kemudian juga di sekolah vokasi itu banyak sekali staf dan pegawai yang mengajar ataupun bekerja di sini. Jadi mereka saya yakin perlu untuk membekalin putra-putrinya dengan sebuah pelajaran ataupun beberapa pelajaran yang bisa meningkatkan pengetahuan mereka sehingga nanti akan menjadi modal buat masa depan mereka juga. Jadi itu yang membuat kami dari ibu-ibu Agrianita Sekolah Vokasi itu tergerak untuk mengadakan bimbingan belajar ini, Mbak Maya. Nah, berarti murid-muridnya dari mana aja tuh Bu? Nah, murid-muridnya itu memang dari sekitar sini, dari sekitar sekolah vokasi, dari Desa Babakan, dari Cilibende, dari apa itu namanya kampung-kampung sekitar sini saya juga kurang hafal. Lingkar sekolah vokasi ya Bu ya. Lingkar kampus sebelah sini gitu. Seperti itu murid-murid yang kami dapatkan. Nah, kalau dimulainya itu kapan Bu kegiatan ini? Dimulainya itu bulan April tahun 2024. Jadi sekitar setengah tahun lalu ya. Ini kami mulai dan alhamdulillah sih semakin hari itu semakin berkembang. Banyak ya Bu ya? Banyak banget. Berapa jumlah anak-anaknya Bu? Kalau nggak kami stop tuh mungkin bisa 200 ya. Dan karena ini kami stop dan memang kenapa kami stop, pertama juga ruang kelas terbatas, kemudian juga pengajar juga terbatas gitu ya, boleh saya bilang terbatas. Makanya kami stop. Soalnya kalau nggak kami stop itu terus ada hampir setiap hari itu ada yang ini ya, yang mendaftar, dan itu pun kami tidak berpromosi gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut, dari orang tua yang anaknya sudah ikut bimbel, mereka bilang kepada teman-temannya, akhirnya pengen ikut. Kenapa kok pengen ikut? Karena emang bimbel ini gratis gitu. Jadi itu sebuah daya tarik ya buat masyarakat. Terus yang mengajar pun juga mahasiswa sekolah vokasi IPB tentunya kan mahasiswa yang hebat ya. Selain juga ada ibu dosen yang terlibat langsung gitu. Nah, untuk pengajar-pengajarnya nih siapa aja nih Bu? Boleh dikenalin mungkin Bu? Boleh, ini Kak Yasmin, ini adalah koordinator ya dari Koordinator apa nih Kak mahasiswa, Yasmin? dan kebetulan mengkoordinatori pelajaran matematika. Kemudian ada Ibu Irma, ini beliau adalah dosen bahasa Inggris dari sekolah vokasi IPB. Oke, untuk Bu Irma mungkin sama Kak Yasmin nih. Kalau untuk pengajarnya itu Kak Yasmin sendiri atau Bu Irma sendiri atau ada tim lain Bu? Kak, boleh Bu Irma dulu ya. Oke. Alhamdulillah saya dibantu dengan teman-teman dari bahasa Inggris juga. Ada Ibu Amata Fahmi dan dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan juga Ibu Ririt
dari prodi komunikasi. Komunikasi. Ya. Oh, gitu Bu, bergantian gitu ya. Kami bertiga menyusun programnya, tapi untuk pelaksanaannya kami bergantian, tidak semuanya hadir karena saya dibantu dengan tim mahasiswa yang mengambil bahasa Inggris di semester ini. Mereka adalah anak mahasiswa jurusan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak batch 62. Ya. Dan sebagai output dari project mereka itu, saya minta mereka untuk mengajar. membuat digital games Wow. bahasa Inggris dan mereka implementasikan. Gimana tuh, Bu? Sangat Wow. anak-anak seru, senang sekali ya. Tapi mereka tidak menggunakan gadget mereka. Jadi kakak-kakaknya yang menggunakan laptop, nanti mereka yang apakah mereka menghampiri laptop kakak itu untuk ya melakukan latihan-latihan, tapi mereka tidak menggunakan gadget sama sekali. Oke, seru ya, aman, Bu ya. aman buat anak-anak ya. Seru ya, Bu ya. Dan ini gimana nih, Bu? Apa ada Kak Yasmin dulu deh. Kak Yasmin gimana tadi jumlah pengajarnya dan dari mana aja? Kalau tim pengajar MTK itu sampai sekarang itu ada 9 termasuk saya sendiri. Nah, untuk pengajarnya itu dari mana aja? Itu dari mahasiswa-mahasiswi prodi naungan himpunan mahasiswa vokasi pertanian, Departemen Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Dan dari 9 orang ini memang alhamdulillahnya pada menyukai matematika. Oke, matematika itu kan menakutkan mungkin buat anak-anak ya gitu Ibu ya. Nah, itu bagaimana caranya membuat anak itu senang untuk belajar matematika dan mungkin bahasa Inggris, bukan karena takut juga gitu kadang ya anak-anak itu kan. Alhamdulillah mereka memang dasarnya sangat motivasinya memang kuat ya untuk belajar bahasa Inggris, jadi mereka sangat happy gitu. Dan rajin sekali. Serius, Pam? Belum waktunya mereka itu sudah kumpul, ready ya. Dan itu suatu tantangan bagi mahasiswa ya, karena kan yang dihadapi itu anak-anak ya Bu ya. Jadi untuk rentang kelasnya gimana tuh pembagiannya? Kalau untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Inggris dibagi 3 level. Jadi level pertama itu ada TK itu mereka hanya mendengarkan saja, kelas 1 dan kelas 2. Kemudian level kedua itu muridnya itu dari kelas 3 dan 4. Kelas 4 ya. Dan yang level 3-nya dari kelas 5, 6, 7, 8. Oke, sampai sampai kelas 8 SMP, Bu. Ya. Oke. Materinya tentu saja berdasarkan kurikulum yang mereka dapatkan di sekolah. Jadi kami ambil beberapa topik yang kira-kira menarik untuk Berarti memang sesuai sama kurikulum yang mereka jalani ya? Wow, berarti benar-benar kepake dan bermanfaat sekali ya. Makanya anak-anak itu semangat untuk ikut. Dan kan mereka itu games itu kan kadang-kadang ada challenge gitu, ada lombanya, ada kompetisinya kan. Kompetisi ya. Wow, itu seru banget itu. Tinggi sekali tingkat antusiasnya ya, Bu. Menangnya itu luar biasa. Oke. Mantap. Kalau untuk matematika sendiri gimana nih Kak Yasmin? Untuk matematika sendiri nih, mungkin sama hampir mirip sama Bu Irma, bahasa Inggris juga, karena anak-anaknya banyak gitu kan. Kita bagi menjadi beberapa tingkatan, karena juga pelajarannya juga beda-beda kan, setiap tingkatan. Jadi untuk MTK sendiri itu ada 7. Yang pertama itu TK dan SD kelas 1, terus SD kelas 2, terus SD kelas 3, SD kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan SMP itu disatukan. Nah, untuk materinya sendiri kami itu sebenarnya menyesuaikan dari anak-anaknya sendiri, tapi basic atau buku yang kita pegang itu adalah kurikulum 2013. Sedangkan sekarang ini kan udah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Nah, kami menyesuaikan kembali mengajarnya itu kita menggunakan konsep kurikulum Merdeka nih. Tapi materinya atau kalau materi mah sama-sama aja kan ya. Cuman kayak pemilihan materinya aja. Kalau pemilihan materinya sih kita menyesuaikan dengan Merdeka. Oke, gitu ya. Nah, untuk kembali lagi nih ke Ibu Yogi, untuk pelajaran nanti di ini aja Bu ya. Untuk pelajaran apa aja sih yang diajarin di
di bimbel program Agrianita Sekolah Vokasi ini? Ya, seperti tadi sudah disebutkan gitu ya oleh Bu Irma sama Yasmin, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Selain itu juga kami mengajarkan tentang pelajaran agama ya, agama Islam tentunya. Nah, ini kenapa kami pilih kalau agama itu kan penting ya. Iya, betul, Bu. Kalau kata apa sih pepatah atau apa itu, adab dulu sebelum berilmu, itu kan harus. Jadi memang di sini kami sangat menekankan akhlak anak-anak, biar anak-anak itu mengetahui seperti apa sih harusnya kita itu berakhlak, seperti apa sih harusnya kita itu berperilaku gitu ya. Jangan sampai misalnya nanti ilmunya tinggi tapi tidak punya akhlak, itu kan juga tidak benar betul, ya. betul. Dan itu sangat membahayakan gitu. Terus kenapa kami memilih bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu kan sebagai komunikasi global ya, yang sangat penting tentunya. Betul. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan, harus mau mempelajari bahasa Inggris kalau kita memang mau maju gitu kan. Betul. Dan matematika pun juga seperti itu adalah ilmu fundamental yang bisa membawa anak untuk berpikir logis gitu ya. Jadi ini yang kami pertimbangkan kenapa memilih 3 hal tersebut gitu. Selain itu juga biasanya orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya tentang matematika, bahasa Inggris itu mengalami kesusahan gitu ya. Jadi nggak semua orang tua itu bisa. betul. Gitu kan. Kadang orang tua juga mikir ya, Bu, gimana ya jawabannya ya gitu ya. Gimana gitu kan, nggak jawaban betul. seperti apa gitu kan. Sekarang udah beda ya dengan zaman saya dulu. Kalau zaman dulu kan masih sangat simpel matematikanya. Kalau sekarang kan emang sudah apa sih namanya mungkin rumit gitu ya untuk ngikutin. Memang susah, Bu, pelajaran sekarang ya, pelajaran SD aja pada susah. Gitu ya, mau nggak mau kita harus mengikuti, walaupun sebenarnya jangan terlalu gitu juga ya harusnya, jangan terlalu susah juga gitu. Tapi ya karena emang kurikulumnya seperti itu ya kita harus menyesuaikan gitu. Dan terus, ini sangat bermanfaat ternyata buat orang tuanya, pasti. buat anak-anaknya. Pada diantar itu ya, Bu, ya, anak-anak ya tiap weekend ya. Pasti ya teman-teman. Oke. Hari Sabtu ya. Dan ya mereka super happy aja gitu. Jadi benar-benar udah nganterin anaknya dan menitipkan gitu untuk diajarkan oleh ibu-ibu. Ada juga yang berangkat sendiri ya. Iya, ada yang kayak rumahnya udah berani gitu untuk berangkat sendiri karena kan rumahnya dekat ya, karena lingkar kampus ya. Naik sepeda, bareng-bareng gitu rame-rame. Seneng kalau ngeliat seru. seru. Kami mulai jam 9 sampai jam 11. Jadi mulainya 9 mereka sudah 8:30 udah pada datang. Jam 8 pun juga jam 8 sudah ada yang datang. Udah datang. Pada rajin ya. Pengajar baru datang, mereka juga datang. Jangan-jangan pengajar belum datang udah datang ya anak-anaknya. Kadang sih begitu ya, tapi alhamdulillahnya pengajar datang pada saat anak-anak datang. Iya, anak-anaknya belum datang, kita udah datang alhamdulillahnya gitu lah. Oke, Bu, kalau untuk selama itu tuh ada kendala nggak sih, Bu, yang Ibu alami dan kawan-kawan semuanya? Kendala sih pasti ada gitu ya. Nah, gimana terutama cara? mungkin untuk apa sih namanya, untuk kakak-kakak yang ngajar gitu ya, karena mereka kan bukan berbasis pendidikan. Nah, oleh karena itu untuk mensikapi kendala kami mengadakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan ilmu-ilmu pendidikan gitu. Oh, ada pelatihan juga, Bu. Ada. Pelatihan apa tuh, Bu? Misalnya kemarin kami pernah mengadakan pelatihan bagaimana sih mengajar bak seorang motivator. Jadi kan biar menyenangkan gitu kan. Iya, boring benar-benar. ya. Kalau ngajarnya kayak zaman dulu gitu kan pasti nggak akan Iya. Jadi belajar itu mengasihkan ya, Bu ya, tidak menakutkan ya. Iya. Kemarin juga kita mengadakan pelatihan cara mengelola kelas yang menyenangkan gitu kan. Anak-anak akhirnya dia dilatih untuk bisa bercerita, itu bukan hanya bercerita menyampaikan tapi juga harus berekspresi, menirukan gaya-gaya binatang segala macam, harus bisa gitu. bernyanyi juga mendongeng, gitu, Kak. Jadi nanti misalnya dongengnya dibikin bersambung nih, hari ini seperti ini, nanti kalau pengen tahu minggu depan harus datang gitu kan. Itu sebagai strategi juga ya, Bu ya, gitu biar ya. mereka mau datang Biar semangat datang terus ya. Itu aja sih kendalanya. Oh, itu aja, Bu. Wah, luar biasa. Nah, kalau untuk Bu Irma nih, harapan buat program ini tuh apa sih, Bu? Oke, karena ini adalah bagian dari pengabdian masyarakat kami, mudah-mudahan anak-anaknya tetap mau belajar ya, sebab kalau mereka itu tidak ada, kami tidak bisa melakukan pengabdian. Dan insya Allah mahasiswa juga pasti akan siap membantu, terutama dari prodi saya yang memang dari teknologi kan ya, jadi mereka memang
itu bidangnya untuk membuat games-games dalam bentuk digital. Jadi, Tapi seru ya Bu ya? ya, mereka buat sendiri, jadi tidak mengambil dari games yang ada, gitu. Mereka create sendiri. Kan mereka sudah belajar coding dan sebagainya lah mereka. Mungkin ada nih yang nonton nih, adik-adiknya ada yang mau ikutan, masih bisa nggak sih Bu gitu? Masih bisa nggak sih? Waduh. Apa udah full gitu Bu? Waduh. Iya. Gimana Ibu? Ya, sementara sih kami tutup dulu ya. Ditutup saat dulu, ini. iya. Karena memang sudah terlalu over. Udah terlalu over ya. Terlalu banyak gitu, takutnya pengajarnya malah kekurangan, nggak bisa Iya, sama dan sekali. tidak maksimal juga ya Kak Iya. untuk ngajarinnya ya. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak Himafo ini karena ketika bahasa Inggris pun kami dibantu oleh mereka. Wow, Ya. keren. Namanya, terutama tuh anak kelas 1 ya, mereka kadang suka Aduh, kabur. gimana tuh Bu? Seru banget kayaknya Bu yang ngajar anak kelas 1 gimana Kak? Sebenarnya Karena nggak betul. rada stres juga. Aduh, rada stres ya Kak. Soalnya adik-adik kan namanya juga fokusnya kurang kan. Ya. Maksudnya belum terlalu fokus gitu, Belajar. masih mau main-main gitu. Jadi ketika kita lagi serius, mereka tuh maunya main-main. Kak, main aja Kak, gini, Oh gini, gitu. gini. Nah gimana tuh Kak Yasmin cara membujuk anak-anaknya, memberikan motivasi gitu biar ayo belajar yuk gitu, gimana sih Kak? Kalau untuk ngajak mereka belajar sih balik lagi triknya tuh kan mereka suka main-main, maksudnya suka ini. Nah kita tuh ngasih challenge kayak ayo nih nanti kalau misalkan kalian bisa atau kayak misal ada yang aktif, maksudnya bukan aktif kesana kesini ya, tapi Iya, aktifnya iya. tuh kayak menjawab, aktif kayak mengerjakan, terus segala macamnya itu nanti kita bakal kasih bintang. Nah bintangnya ini nanti dikumpulkan, lalu nanti pada saat sesi atau pertemuan terakhir kita bintangnya nih yang paling banyak atau yang kayak udah melewati batas yang kita tentukan tuh dapat hadiah. Wow. Nah alhamdulillahnya yang adik-adik yang kelas TK atau SD kan nggak begitu banyak sih, tapi Iya. tapi nggak semuanya pada lari-larian. Ada juga lah ya Kak ya. Ada, aduh, Ada gitu. ada gitu sih. Iya. Jadi selama ini masih enjoy aja ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan mahasiswa saya juga sudah saya beritahukan bahwa just relax gitu ya, take it easy gitu, jangan terlalu serius juga ini bukan mengajar anak-anak remaja tapi anak-anak kecil. Iya. Karena kan Dibawa asik aja. betul. Kan memang ada taktik-taktik tersendiri ya. Kalau untuk bahasa Inggris nih Bu, gimana sih Bu ngajarin anak-anak kelas 1 Bu? Makanya kami berikan games itu sebagai daya tariknya ya. Mungkin kalau hanya membaca teks mungkin Iya, mereka iya. bosan, tapi dengan ada games, ada latihan-latihan itu mungkin lebih memicu semangat mereka untuk belajar, jadi bisa lebih serius. Oke, kalau untuk evaluasi nilai-nilai anak-anaknya nih Bu, ada nggak sih misalnya tiap bulan atau tiap tahun gitu untuk ke orang tua? Ada Bu? Sebenarnya kalau untuk evaluasi sendiri tuh dari kami tidak memberikan evaluasi, tapi seperti yang Yasmin bilang tadi, kalau dari kami tuh kalau misalkan dari MTK, kalau misalkan ada yang rajin atau kayak jawabnya benar nih, karena kan mereka punya yang buku dikasih sendiri. bintang itu ya. Iya, mereka kan punya buku sendiri. Nah bukunya juga kita kasih nilai setiap ada latihan. Nah kayaknya ya nggak tahu ya orang tua mereka mengecek atau enggak, tapi kemungkinan besar bakal mengecek sih apa yang mereka pelajarin di bimbel gitu. Iya, kayaknya pasti dicek deh Kak. Soalnya Pasti. itu aku pernah lihat orang tua tuh memang banyak di luar ya, pada ngegosip nungguin anak-anaknya gitu. Gitu Bu. Nah kalau untuk Bu Yogi nih, untuk Birena, Bina, remaja dan anak-anak. Nah itu tuh apa aja sih Bu? Itu sih biasanya kan jadi gini, untuk kita kan punya 3 mata pelajaran boleh dibilang seperti itu. Jadi kalau untuk yang pelajaran agama itu kami kasihkan, kami berikan di setiap minggu. Jadi setiap awal misalnya mereka dengan doa-doa, hafalan ayat. Hafalan ayat. Terus nanti juga di akhir ada cerita tentang keislaman yang ada muatan akhlaknya lah seperti itu. Cerita Nabi seperti itu ya Bu. Apa aja lah, Atau yang lainnya kisah-kisah, kisah seperti itu.
Jadi seperti itu ininya. Kalau yang bahasa Inggris sama matematika itu bergantian gitu ya. Misalnya pekan ini bahasa Inggris, pekan depan matematika. Dan memang kita punya jadwal sih sebenarnya, ya punya jadwal. Kalau yang untuk akhlak ini atau agama ini di setiap sesi pelajaran selalu kami kasih kepada mereka gitu. Baik, sekian podcast Agrenita Sekolah Vokasi episode kali ini. Saya Maya, mohon undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan save. Jangan lupa share ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AgriFox.